الخطبة يقوم بها الحبيب طاهر بن عبد الله الكاف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جمعنا في هذا المسجد المبارك في حفلة مباركة. اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. الحمد لله، takdir Allah, inayah Allah, hidayah Allah, hingga kita bersama-sama pada siang hari ini berada di tempat yang sangat mulia ini di Baitullah, di masjid, tempat yang sangat mulia. Duduknya kita di tempat ini, seandainya tidak ada amalan apapun yang kita lakukan, cukup dengan niat i'tikaf, niscaya kita akan mendapatkan pahala dari Allah. Maka daripada itu jangan lupa untuk kita niat i'tikaf selama kita berada di masjid. Lain daripada itu kita dengarkan bersama-sama dalam acara haul yang kita warisi dari sesepuh-sesepuh kita, mempunyai hikmah yang sangat besar. Berkat haul kita bisa bertemu dengan para ulama kita, dai-dai kita, habaib kita, kiai kita, sehingga disitulah nampak persatuan umat daripada Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salah satu hikmah kenapa kita diperintahkan untuk sholat berjamaah tidak lain untuk menunjukkan bagaimana persaudaraan sesama kita sebagai umat Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Belum lagi kita dengarkan satu pelajaran besar dari hamba-hamba Allah yang telah mendapatkan hidayah dari Allah, di mana kita diperintahkan dalam kehidupan ini, di mana penuh tantangan dan rintangan, fitnahan, cobaan. Siapa panutan kita? Siapa pegangan kita? Siapa yang akan kita tiru? Tidak lain adalah orang-orang yang telah mendapatkan warisan dari baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang telah mengikuti jejak baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Merekalah para ulama. Ulama lah yang dikatakan warasatul anbiya. Apalagi datangnya dari cucu Rasulullah, berhubungan dengan Rasulullah, bukan sekadar dari sisi ilmu, tapi darahnya pun berhubungan dengan Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah yang jadi pegangan kita dalam kehidupan kita. Dari situlah kita akan mengenal agama Allah. Dari situlah kita mengambil ajaran Rasulullah. Dari situlah kita berpegangan sehingga selamatlah agama kita. Hidup sebagai orang Islam, bukan sekedar dinamai orang Islam, tapi mati juga sebagai matinya orang Islam. Amin ya Allah. Hidup sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mati sebagai umat Nabi Muhammad, dan besok diakui oleh Nabi Muhammad, mendapatkan syafaat dari Habibuna Muhammad. Amin ya Allah. Inilah warisan yang perlu kita pegangi dalam kehidupan yang semacam ini. Tantangan begitu banyak, musibah begitu banyak, balak begitu banyak. Bukan balak politik, bukan balak ekonomi, semuanya itu ringan. Kita mati, kita sudah tidak lagi mendapatkan bala itu. Tapi ada satu bala, bila menimpa kita di dunia ini sekarang, efeknya bukan saja di dunia, sampai besok di akhirat, yaitu bala yang menimpa daripada agama kita. Bala kalau sudah menimpa kepada akhlak kita, bala kalau sudah menimpa kepada akidah kita, ketahuilah, biar kelihatannya dia muslim, biar kelihatannya dia mukmin, bisa-bisa besok bukan lagi tergolong sebagai orang Islam,
Tidak semuanya mendapatkan husnul khatimah. Ketahuilah, husnul khatimah didapati buat mereka nanti detik terakhir saat meninggalkan dunia ini, dan dia masih berada dalam agama Allah, berada dalam ajaran Rasulullah. Itulah yang diingatkan oleh Allah, wala tamutunna illa wa antum muslimun, kata Allah. Tidak meninggal kecuali kau benar dalam keadaan iman Islam. Bagaimana bisa mendapatkan itu semua? Lihatlah orang-orang soleh, lihatlah para wali. Tidak sekedar amalan yang dia terus lakukan, masih berdoa, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil. Itu selalu diucapkannya, dan itu bisa didapati sewaktu kita selalu setapak demi setapak menghidupkan sunnah Rasulullah. Kita dengarkan sejarahnya Habib Ja'far tadi, satu hari satu kali khataman Quran. Gimana dengarkan semacam ini? Satu hari, ya Allah bil afiyah, pagi hari Yasin, sore Yasin, badal maghrib Yasin, wakah, itu sudah khair kabir. Ini contoh, ini ulama kita, inilah orang-orang soleh, ini panutan kita, ini kita junjung tinggi, ini yang sudah diangkat derajatnya oleh Allah. Allah yang mengangkat, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat, pakai lafaz jamak. Ibnu Abbas mengatakan satu derajat saja ma bainas sama wal ard. Bayangkan bagaimana besok di akhirat kedudukannya. Ini berapa hadis Rasulullah menerangkan keadaan mereka. Dikumpulkan nanti para ulama, mendapatkan mandat dari Rasulullah untuk memberikan syafaat kepada murid-muridnya dan pecintanya. Amin ya Allah. Disuruh pergi sama Allah, idhabu faqad ghafartu lakum, inni lam adha ilmi fikum liyu'adzibakum. Aku tidak taruh ilmuku di dadamu untuk menyiksa kamu. Pergi, aku telah ampuni kalian semuanya. Ini yang jadi pegangan kita. Kalau kita ingin selamat, dekati ulama, junjung ulama, hormati ulama. Disitulah kau bisa meniru akhlaknya, disitulah kau bisa menimba ilmunya, disitulah kau bisa sholat dengan benar, disitulah kau bisa mendekatkan diri kepada Allah, disitulah pintu surga Allah. Bahkan negara ingin selamat, pemerintahan ingin selamat, Rasulullah lah manusia sebagai utusan Allah yang mendapatkan wahyu dari Allah, tidak berbicara karena nafsu. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Negara ingin selamat, negara ingin bebas dari segala musibah. Ketahuilah, jangan mengandalkan hanya sebagai aparat, jangan mengandalkan sebagai pemerintahan, TNI, polisi. Ketahuilah, ingin selamat, bergandeng tangan dengan ulama. Itu hadis Rasulullah. Sinfani, kata Rasulullah, dua kelompok ini, kalau pejabatnya mau baikan dengan ulamanya, maka ketahuilah negara itu akan makmur. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Ini yang perlu kita lakukan, wahai para ulama, wahai para da'i. Gandeng para aparat, deketi aparat, deketi TNI, deketi polisi, dengan catatan jaga diri, jangan sampai jadi penjilat. Hati-hati minta bantuan, hati-hati mengajukan proposal. Kere nggak apa-apa, asalkan izzun nafas, jaga diri kita di depan mereka. Kalau tidak, kalian harganya amplop yang telah diberikan kepada kalian. Tolong, misi inilah insya Allah akan sukses. Kita tidak perlu untuk kita melawan pemerintah, asalkan kita bisa membisiki pemerintah dan kita dihargai oleh pemerintah. Pemerintah kita, kalau memang betul-betul ingin baik, hormati para ulama. Sedih hati kita
pada akhir-akhir ini mulai mendiskreditkan ulama, memojokkan ulama, sehingga kelihatan di sana sini, bahkan mulai menteror. Saya baru pulang dari Mekah, pesantren saya diteror, dan saya telepon kepada Kapolres dan mengatakan bukan dari kami Habib. Saya tanyakan kepada Kapolda, dan Kapolda pun tidak. Ingat, kita ahli sunnah, kita ahli sunnah, kita bukan Wahabi, bukan Syiah. Diteror bukan takut, justru diteror kita tambah akan maju. Amin, amin. Tolong ingatkan semacam ini. Kami takut kalau sampai santri-santri kita lupa daratan, mereka tidak akan takut. Jangan dianggap pasukan sarung akan diam, akan berangkat, akan maju. Apapun yang dihadapinya, tertanam dalam hatinya, mati lebih baik selama kita membela Rasulullah. Amin, amin. Hadza wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.